Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Ya, opening dulu. Yes, kembali lagi di Saung Jawara Ciliwung. Ini Oh, kita nih lagi bersih-bersih dulu nih sebelum kita mau ngambil peran di Jawara. Persiapannya ya mesti rapi-rapi dulu dah. Biar kesannya enak dipandang gitu. betul. Ya artinya keasliannya itu di Bantaran Ciliwung tuh enak dilihat, enak dipandang. Mantap, mantap. Oke, kita habis asar kita live streaming guys. Oke, jangan lupa saksikan. Gak apa-apa, natural aja. Aduh.
Sini aja kita kongko ntar. Sorry guys. Mantap. Oke, di hari Sabtu ini hari yang berbahagia guys. Tahu siapa yang bahagia? Ya tungguin dulu. Tungguin Habib. Terus Bang Ari. Ya, tungguin. Bentar ya. Oke, teman-teman. Yo bantu share ya, tolongin bantu share ke Facebook, ke mana sosial yang lainnya ya, bantu share. Bib, bilang lu bantu share nih, ada satu penonton. Di sini udah bener pakai kamera belakang. Jangan lupa bantu share. Agak nunduk. Jangan lupa bantu share ya. Ya bantu share biar penontonnya banyak. Oke. Makasih banyak. Ntar kita kongko ya. Bib, duduk nih. Dia punya teman, dia lagi sakit, kan? Dia sakit udah lama, susah disembuhnya. Apa nggak mati aja? Nggak mati. Sakitnya tuh dia nggak bisa makan. Nah, aneh alhamdulillah ya, masih bisa bersyukur bisa makan. Kalau temen aneh nggak bisa makan, dia penyakitnya. Kira-kira bisa mungkin. Sariawan kali, bibirnya pecah-pecah, jadi nggak bisa makan. Kalau mau ngobatin mah gampang. Nah, orangnya punya aja. Kayaknya percuma Beb, ya, Beb. Yang lain aja udah pada angkat tangan, gak ada yang bisa. Gimana Beb? Kemarin perempuan datang, minta berobat muka.
Sembuh. Perutnya kempes, Hmm. obatin, gendut. Wah, itu sih bukan nyembuhin. Tapi serius nih, Bib, kalau misalnya ini Ya, bawa kemari, pokoknya segala penyakit bisa disembuhin. Bener gak? Sama ada obatnya semua. tapi kalau aneh sih kayaknya kurang ya, Man. Karena kayaknya susah banget. Nah. Dia nggak bisa makan. Soalnya. Sama orang mau musyrik, saya mau Allah. Sembuh pokoknya semua, yang takut. Lagi obat orang sakit nggak bisa makan. Gampang obatnya. Gampang. Berarti percaya diri habis bisa. Ya. Ini. Iya lah gampang. Kemarin dia sakit diobatin sembuh, apalagi orang nggak bisa makan. Udah deh kalau gitu. Kalau penyakitnya juga nggak bisa makan, apa yang mau dimakan katanya? Maksud lo? Ya di rumah nggak apa-apa, apa yang mau makan. Nah bilang aja mau minta ambil. Kayaknya begitu. Nyari telah. Soalnya. Tapi Habib bisa minjem duit buat dia makan. Pokoknya datang ke rumah. Datang aja ke rumah ngapain? Nangis bareng. Nangis bareng-bareng. Oke guys, jangan lupa tap love deh ya. Jangan lupa share, like dan komen ya. Ayo bareng-bareng share. Ini kita baru permulaan guys. Baru permulaan ya. Permulaan. Ini lagi nyantai. Persiapan nanti malam baru kita ambil shoot di adegan Ya. Main api ya. Tuh. Main api. Mudah-mudahan aja nggak ada kendala. Insya Allah nggak hujan gitu ya. Kira-kira Bang Ari kemana? Nah, tidur. Kan kakinya lagi cedera dia. Doa ini biar sembuh, doain biar sembuh. Ya, satu pemain kita namanya Cang Ari Ramdhani. Kebetulan cedera kakinya pada saat kemarin kita main di Sawangkok ya. Sawangkok. Masuk luar kota juga udah masuk Jawa Barat tuh. Nah, mudah-mudahan sembuh dah. Makanya Cang Ari ini nggak ikutin Brum sini karena dia masih kurang sehat guys. Mudah-mudahan aja cepat sembuh dah. Minta doainnya biar dia tampil lagi tuh yang pas adegan yang di episode 27 itu adegan terakhirnya dia itu baru ngetek pertama dia langsung cedera. 4 orang. Makan mulu. Jadi mulut dia bola. Cara ngurusin perut gimana caranya? Diet. Dalam waktu diet sih pasti. Dalam waktu apa nih? Dalam waktu sebulan dah. Kalau dia bisa berbulan-bulan. Wah, kayaknya nggak bisa kalau aneh mah. Hah? Apalagi godaan banyak. Tahu sendiri kan kita kalau lagi ngawal salah satunya dikumpuli kan banyak banget. Kunci di kamar minggu. Terus makan nggak apa-apaan tuh. Lah mati, Bib. Dia kurus kagak mati. Iya. Daerah mana? Daerah mana? Kalau orang puasa, dia nggak ada yang puasa. Daerah mana? Kalau kita puasa dia nggak puasa. Ya, daerah mana? Ya pokoknya daerah yang di lingkungannya beda agama. Nah, yang beda agama juga ada yang puasanya. Ada yang puasa. Ada. Ini daerah yang rata-rata daerah ini nggak Pak. Bukan rata-rata. Daerah ada satu daerah yang nggak puasa. Satu daerah yang nggak puasa. Kalimantan nggak mungkin kan masih banyak yang puasa. Ya. Nyerah gimana? Pademangan. Pademangan. Iya. Bisa juga ada. Bisa aja sih abang. Bisa aja. Aku punya pantun nih buat Habib. Kamu bisa mantun loh. Nggak bisa. Kalian coba. Tapi nih kalau agak grogi, ini sambil ngingetin guys. Makan kue pancong pakai susu makan kue pancong pakai susu. Kan? Punya keranjang isinya pasir. Makan kue pancong campur susu. Rambut ambang ulang. Makanya tuh kalau pada pantun apalan latihan datang. Kayak nih kalau latihan palang itu tuh baru seminggu baru latihan gitu. Emang. Tadi apa? Punya keranjang? Nih, punya keranjang isinya pasir, makan kue pancong campur susu. Rambut abang panjang nggak pernah nyisir, udah kayak bencong lagi nafsu.
Bisa kan, lancar kan? Tahu? Iya, kan. Emang rambutnya panjang. Nah, gue balas gue mah. Ayo, boleh gua. Punya keranjang isinya pasir. Heeh. Terus ada anak kepiting di atas papan. Heeh. Rambut gue panjang, emang nggak pernah nyisir. Lantaran gunting udah nggak mempan. Oh, jadi begitu. Gua ambil golok coba ya. Nah, itu mah dulu. Ya. Di karakter seorang Bang Hasan ini sudah apa sih, karena kenapa sih jarang ngomong di episode sebelumnya? Sebenarnya kan Untuk karakter seorang Bang Hasan sendiri. ya kalau karakter sebenarnya apa sih, sosial ya, sosial. Satu, kedua juga sebenarnya dia ini pengen tahu gitu, pengen tahu perjalanan teman-temannya ini kira-kira sanggup nggak. Gitu. Padahal satu sisi ada beberapa yang istilahnya tes coba-coba lah gitu, aku mencoba gitu dengan seseorang yang istilahnya gue perintahkan gitu untuk mencegah teman gue kira-kira sanggup nggak nih kan gitu. Kira-kira rahasia Bang karakter seorang Bang Hasan di Majawara Betawi ini, why, kenapa sosok karakter jarang ditampilkan gitu? Ya karena yang kamerain kan gua. Iya bener ya, bener. Dia sekalian di bensinnya tuh dia yang kamerain gitu. Iya, habis gimana ya, kita kalau aku cerita kan monolog ya. Monolog tuh ke atas. Jadi cerita tuh monolog, nggak pakai skripsi atau naskah ya. Jadi kita langsung plot langsung. Jadi berimprovisasi. Nya begini. Nah, sumpahin Re, kagak kan? Nah, artinya gini. Ya sebentar beristirahat sementara karena kaki cedera. Lompat dari depan itu. Iya, lumayan tinggi guys. Ya cuma udahan aja gitu. Nah, bicara tentang karakter tadi. Nah ya, karakter seorang tadi. Jadi seseorang itu kalau aktor itu berusaha menjadi sesuatu karena fokus dengan karakternya masing-masing. Ya. Karena nggak terlepas dari sosok pemain itu kan jangan keluar dari karakter gitu. Makanya tetaplah gitu berusaha untuk caranya sosok karakter ini mesti benar-benar istiqomah, benar-benar tahu karakter seperti apa. Gitu, supaya jangan sampai keluar dari koridor gitu kan. Nah, untuk karakter Bang Hasan tersendiri nih, kok gua mulu? Ya karena kan emang ini kan masih panjang. Dalam To The Point-nya ini antagonisnya itu dalam hal apa? Apa dia agak angkuh kah sama dari sosok-sosok karakter di Majawara Betawi? Tadi udah jelasin sosok Hasan ini sebenarnya satu sisi dia sebenarnya pengen tahu nih karena ada perjanjian antara Bang Hasan sama gurunya Pengaji Kom. Ya itu begitu. Jadi artinya tadi yang gue bilang gitu, biarlah nanti penonton yang menilai. Memang sifatnya ini hanya di perjalanan. Ya, betul itu di perjalanan. Memang kekurangannya nih kita nyari sosok musuh ini memang nggak gampang. Kalau menyesuaikan gitu ya. Pertama dia harus bisa fighting, kedua silat. Karena salah satu film ini mengangkat seni silat tentunya gitu. Jadi apa sih namanya, dilihat dari kacamata kita kan nggak gampang kalau dari orang yang bisa main silat gitu. Karena maruahnya kita angkat juga gitu. Nah kira-kira kalau teman-teman ada bisa fighting, kalau mau ikut gabung bermain film 5 Jawara boleh di DM di Instagramnya Saung Jawara Ciliwung ya. Ya boleh, apa-apa sih. Main mampir dulu, ini kita silaturahmi guys. Nah, kita ngopi-ngopi, jangan lupa rokok. Iya nih, dari tadi kita makan reses-resesan aja tuh. Nggak percaya ya? Lo habisin. Dari tadi emang segini. Orang makan nasi, lo makan biskuit. Orang makan ini, lo makan biskuit. Nasi itu dari tadi pagi makan roti. Loh, siapa? Udah orang Belanda. Wah, itu aja. Itu bukan roti. Bakwan. Wah, roti Jepang ya. Bukan jemblengan. Jemblengan. Bukan jemblengan. Bisa aja. Iya. Kayak roti gitu. Oh iya. Emang gitu begini guys. Kadang-kadang tuh suka. Nah, kita pengen nanya nih. Lu nanya mulu kayak wartawan. Ya kan kita kan biar ada wacana gitu. Daripada dia ada yang nonton, dia ada yang nonton nih mumpung nih ya kak. Iya. Nah, gak enaknya dalam keadaan syuting tuh apa sih? Waduh, banyak banget tuh. Banyak ya? Iya, kadang hujan. Kalau ngomongnya agak kenceng gitu.
Ya iya, kadang hujan. Hujan. Nah, kalau hujan itu ya kamera sih, maksudnya HP gitu. Iya, betul. Ya namanya kita pakai HP ya, ala Ya. kadarnya. Betul. Kalau orang Arab bilang ala zibi. Apa? Ala kadarnya. Oh, ala kadarnya. Pakai HP hujan. Nah, kalau hujan kan namanya kita fighting atau main silat itu kan blok gitu kayak muka lo. Gua mulu yang kena. Iya, jadi gimana ya? Nggak bisa dipaksain lah gitu, banyak kendala itu. Pertama karena hujan. Berapa kali nih istilahnya tempat kita ini dibanjir sama air Ciliwung. Iya, hampir 3 kali. 3 kali kan, berapa kali tuh. Kiriman dari Bogor, guys. Kiriman dari Bogor. Kalau kiriman sembako sih nggak apa-apa. Ini air. Misalnya kita tampung juga ribet gitu. Air kita tampung dalam ini dalam lele dah. Iya, urusannya nggak nempel, mancing aja. Nah, oke. Kendalanya banyak sih, Cok. Hujan. Yang kedua itu kayak persiapan pemain. Nah, ada beberapa pemain, sebenarnya banyak sih pemain, ternyata dia memang tidak mendalami mendalami silat gitu. Yep. Mendalami seni silat. Gitu. Karena itu jadi artinya gini, kalau pada saat kita maksain gitu kan kelihatannya nggak bagus juga gitu. Makanya kalau dengan disesuaikan dengan pemain silat sama pemain silat itu kan nanti kan bisa dikombinasiin. Iya, gitu. betul. Memang proses itu latihan dulu kalau silat. Ini kalau ditarung. Jadi nggak langsung dia udah bisa, nggak juga. Karena nggak mungkin setiap tayang episode per episode tuh kok itu tuh lagi gitu kan, kayak nggak ada jurus aja gitu. Benar. Nah makanya kita berusaha itu semaksimal mungkin lah gitu. Bereksperimen lah ya. Biar anggap sepele, tapi buat kita tuh satu tantangan gitu kan. Betul. Tantangan kita bagaimana menciptakan seni, menciptakan gaya gitu supaya enak dilihat dan nggak monoton gitu kan gitu. Benar kan. Dan juga pengambilan angle kameranya tuh kita harus beri apresiasi juga kepada Bipasar karena emang dari nggak kayak ngambil angle kamera itu nggak terlalu bosen gitu, nggak monoton gitu aja. Ya kan semua kita mesti banyak belajar. Ya banyak belajar dari pelajaran yang ada itu kan ilmu gitu ya. Makin lama proses itu akan dapat sesuatu dibilang itu keajaiban. Gitu. Seperti misalnya kita main sesuatu pertunjukan, kita latihan nih A B C D, tapi si panggung C-nya nggak ada tuh. Tahu-tahu di panggung ada pakai C F G H I. Itu namanya keajaiban panggung ya. Oh ya, pernah belajar. Improvisasi. Oh iya. Oke, itu yang kedua kan soal bela diri. Yang ketiga nih apa nih yang paling gak enaknya dalam keadaan syuting? Yang gak enak sih kadang-kadang tuntutan juga ya. Misalnya adegan ini si A harus ada gitu kan. Nah itu diganti adegan yang kita harus koreksi lagi dengan kelanjutan episodenya biar nyambung gitu kan. Biar nyambung, artinya nggak beracak-acak gitu dengan peristiwa-peristiwa. Nah peristiwa ini nggak selamanya mulus gitu ya, karena Ucup pernah luka berdarah ya kan. Oh iya. Tapi ada lagi saat dia bertarung tiba-tiba dia jatuh ke jurang ya kan, akhirnya nyebur karena kebetulan nggak bisa berenang yang ngambang ke kita gitu. Nah disitulah artinya kita nyari tempat juga yang benar-benar sterilnya tuh arti kalinya tuh agak cetek gitu kan, biar nggak membahayakan ya. Nah itu dia, jadi banyak sih sebenarnya di dalam kita di lapangan tuh yang macam waktu kita di kebun salak tuh, hutan salak tuh. Nah, itu iya parah itu. Banyak duri ya, banyak nyamuk. Bener itu, wah itu gila itu tuh gua kalau boleh gua nyamuk itu yang bikin nyamuknya segini Cuk. Buset. Waduh, gila gua kata. Nah, banyak sih sebenarnya kendala-kendala itu yang di lapangan itu macam-macam kayak. Benar, makanya teman-teman tuh bantu share ke teman-teman kalian karena di balik layarnya 5 Jauh Betawi seperti itu gitu. Itu adalah pengorbanan kita untuk menghibur kalian. Ini istilah kata tuh kalian nonton di tempat ini cuma bayar parkir doang. Subscribe, like, comment, and share itu doang cukup. Karena subscribe, like, comment kalian itu berharga buat kita ya, Bip. Gratis. Iya gratis, cuma tapi ada yang bilang katanya kan pakai kuota gitu kan. Kalau pakai kuota kan nontonnya. Oh iya. Kalau buat apa sih inspirasi, hiburan, ya arti gini. Dari dasar seseorang yang cinta seni budaya, betul. Nah, dia bangga tuh dengan kreativitas seseorang yang mengangkat seni budaya gitu ya, budaya Betawi gitu. Karena istilahnya kan banyak nih budaya Nusantara. Nah, kita sebenarnya kedepannya mau cari tuh yang istilahnya budaya Nusantara, misalnya ada silat Minang, ya, terus silat, pokoknya
silat-silat Nusantara lah gitu. Oh, iya, Artinya iya. itu kita kembangin nanti itu ke depan seperti itu. Jadi kita angkat sebenarnya seni gitu kan, seni nanti kita jadi seni Nusantara. Nah jadi kita nggak baku silat Betawi aja, gitu, supaya nggak monoton kan. Tapi selama perjalanan ya tetap selagi kita ini masih bisa menyempatkan waktu untuk episode per episode, ya biar gimana juga harus berusaha maksimal gitu kan. Gitu. Memang semuanya ada ujian ya, ada beberapa pemain yang merasa dirinya nggak sanggup atau dia masih banyak kegiatan, ya kita nggak masalah lah gitu kan. Kita masih nutupi dengan episode yang selanjutnya gitu, nggak masalah. Itu kan bicara keistiqomahan. Benar. Gitu. Karena sifatnya kalau seorang sosok pesilat atau bahasa Jawara itu sebenarnya bukan wah atau merasa jago, Paling bukan. jagoan. Jawara itu bahasa kata juara. Karena dia juara, Jauh-jauh banyak saudara juga. jauh-jauh banyak saudara. Tuh, kita kemana-mana, insya Allah saudara kita dari mana-mana. Iya, Jawara itu kategori adalah dia itu sosok pejuang yang memberikan nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, dia adalah Jawara. Tapi kalau buat yang belum punya bini, lu mengelaku. gak enak mau kemanain. Neng mau kemanain. Lu maju mundur, kata ngambek mulu. Gak usah dibongkar dapurnya. Aduh. Ayo Bib, mungkin Habib kasih promosi untuk kata soal komedi Balai Betawi itu. Oh iya. Nah, di satu sisi di film 5 Jawara Betawi ini ada film komedian hiburan ya. Komedian ini adalah semacam kayak sketsa. Saya bikin sketsa tuh udah lama gitu kan. Cuma inspirasi ide ini terpendam. Kita nyari sosok pemain tuh susah. Terus yang kedua, kita nyari sosok, Tapi kasih lalu apa sih yang berapa? Iya. Nyari sosok pemain tuh susah. Yang istilahnya benar-benar mukanya muka komedi gitu, yang cocok buat komedi. Nah, di satu sisi karya saya ini kan banyak tuh judul sketsa dari tahun 2000 bikin sketsa, karena pemainnya ya begitu dah, pulang pergi gitu, jadi silih berganti. Jadi sebenarnya kalau komedi itu kan sifatnya sekilas, atau sketsa kan sekilas diambil dari cerita Lenong. Kalau Lenong kan butuh orang 10 sampai 15 orang. Tapi kalau sketsa 2 orang bisa, 3 orang bisa gitu. Jadi itu nggak repot-repot gitu. Nah, sketsa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu nih. Dia santuy kopinya. Mantap. Jadi gitu. Jadi pemain komedi sebenarnya nggak gampang menciptakan suatu komedi. Gitu. Komedi itu sebenarnya kayak komedi situasi, tergantung dari orang yang bisa ngelucu. Iya benar. Gitu kan. Karena lucu itu nggak bisa dibikin. Orang yang ketawa spontanitas itu orang yang punya inspirasi, yang punya watak komedi gitu kan. Terus dibilang karakter gitu ya. Banyak yang lucu gitu. Itu ya. Enak ya. Sebenarnya bukannya harus lihat maksain gitu, dia harus tahu karakter komedian seperti apa gitu kan. Ada orang lucu nih, dia ngelucu dia ketawa. Terus kalau bahasa kita lucunya di mana gitu kan. Kalau orang lucu, pasanglah muka bego kayak lo gitu kan gitu. Jadi kelihatan tuh lucunya. Nah, gitu. Jadi kan nggak maksain kan. Iya. Karena orang mau ngelucu, benang merahnya ini belum dibilangin, pas dia ngomong toto ketawa gitu. Jadi orang nggak ngelihat karakter lucunya, ekspresi namanya itu. Ya guys, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen di Balai Betawi Ciliwung ya. Di akun kita yang untuk khusus gado-gado sih ya. Ada komedi, ada bendesinnya 5 Jawara Betawi juga ada gitu. Itu gado-gado. Jadi kalian tinggal ketik aja Balai Betawi Ciliwung, itu nanti pasti udah nongol. Itu guys. Banyak sih cerita. Kita sudah bikin perjalanan 5 Jawara Betawi. Nah, kisah tentang perjalanan 5 Jawara Betawi sebenarnya satu perjuangan, terus keistiqomahan. Gitu. Oh, itu yang paling berat istiqomah. Istiqomah. Kalau istiqomah itu memang berat. Istiqomah itu begini,
dia mempertahankan sesuatu yang dipertahankan tuh nggak pudar, nggak melenceng gitu. Iya benar, gimana Nah, terus contoh kita misalnya, koridor ya. contoh misalnya, lu dagang gado-gado, baru 3 bulan lu berhenti, gimana masih koma, bagaimana orang mau dikenal? Kalau bertahan di koma terus, lu akan dikenal. Iya, mau penontonnya dikit ya, mau penontonnya banyak, insya Allah pasti bakal naik. Iya, insya Allah bakal naik. Koma. Banyak sih cerita komedian ini sebenarnya niatnya sih hanya menghibur gitu ya. Jujur sih kadang-kadang kita kalau ngeliat penontonnya dikit gitu, terus syutingnya tuh sampai buset, gua kata dalam artian sampai nguras materi, waktu, tenaga ya kan. Kita ngeliat penontonnya dikit kadang-kadang agak down juga gitu kan. Cuman kita semangat lagi, bismillah yuk, bisa yuk gitu. Ini dalam artian tuh setiap permasalahan yang kita hadapin karena kita telan mentah-mentah gitu. Nah, jangan mentah banget sih, Apa? nggak matang. Nggak mateng ya. Oke, Iya, itu kayak buat juga bisa ya. Hah? Buat Bisa batang pohon singkong aja lo bakar. Jadi gitu tuh, macam-macam yang macam-macam. bikin apa maksudnya macam-macam permasalahan kita tuh, ada orang dalam, orang luar, ada yang sirik sama kita, ada yang ngomong sana sini tentang kita. Makanya kita udah tetap sabar, istiqomah, kita perkuat persaudaraan kita dan Allah. Jadi banyak gitu. Kemarin kayak kita bikin cerita tentang film pendek ya. Iya. Film pendek juga kita mau buat banyak cerita dan banyak judul yang kita simpan. Gitu. Apalagi kemudian banyak. Gitu. Nah beda dengan cerita narasi Lima Jawara, itu kisahnya itu sebenarnya ini tentang nuntut ilmu gitu. Iya. Nuntut ilmu aja ada masalahnya gitu, ada ada yang ngehantem supaya kita menjadi istiqomah untuk menuntut ilmu gitu. Ya sekarang kan jangan kan kita manusia biasa. Betul. Istilahnya manusia biasa. Orang berbuat baik salah. Betul. Kan seperti Nabi kita aja pada saat dia berjuang bela agamanya, dia berjuang siar agama, itu banyak musuhi kayak Ustaz Abu Somad, ya kan? Ya, istilahnya apa? Jejaknya Rasulullah tuh diikuti kan, Pak? Diikutin orang. Iya. Niatnya baik siar agama gitu. Nah makanya intinya tuh biasalah gitu. Yang penting kita supportnya, inspirasi segala macam, dukungannya supaya kita punya skill, kita punya kegiatan nih disupport ya gitu. Benar. Karena kegiatan ini kan nggak gampang. Guys. Nggak gampang gitu, memakan waktu. Banyak. Apain lu begini nggak ada hasilnya? Oh jangan. Gitu. Sesuatunya yang nggak ada hasil, ya mungkin itu jadi pengalaman buat kita. Kalau gitu nggak ada kan. hasil tuh nggak ngapa-ngapain. Nah, pasti apa yang kita perbuat itu ada hasilnya, walaupun ya nggak langsung berat gitu, nggak instan guys gitu. Hasilnya contoh misalnya kita membuat sesuatu, ada orang tangan satu orang itu udah bersyukur tuh maksudnya. Ya, iya. Jadi yang kita kembangkan adalah gimana caranya kita menjadi seseorang yang di luar karakter kita gitu kan. Dan juga ada beberapa yang kayak ngasih kritikan sih, bukan kritikan apa ya, kayak omongan lu bikin bikin video-video budaya Betawi pakai pakaian Betawi, tapi kenapa nggak pakai lagu Betawi sih gitu kan. Jadi sebenarnya semua bisa pakai lagu Betawi, bisa pakai lagu Betawi kuno juga seperti Samra ya kan. Terus banyak lagu-lagu Betawi itu yang istilahnya kayak lagu Gamak Romo, lagu Samra. Nah itu kita kan ngejiplak. Ya itu kita lebih hati-hati sih gitu kan. Lebih hati-hati ngambil musik soundtrack yang nggak kena copyright. Nah itu kita pakai gitu. Nah itu sebenarnya semua dari belajar dari HP, setting dari HP, semua dari HP. Ya artinya ala kadarnya gitu. Iya, dan juga kalau kita ciri khas kita ini nih Lima Jawara Betawi itu sebenarnya kolaborasi dari budaya Betawi sama bukan budaya Barat ya, dalam artian kita kolaborasi ini kayak musik-musik itu lebih kayak lebih soul, kayak lebih benar-benar ngebawa alur ceritanya, kayak musik-musik yang tegang gitu kan, semangat gitu kan. Ya tantangan kita gini, bisa kita main atau syuting di mall dengan gaya Betawi kan, gitu. Bisa nggak kita main di tengah pasar gitu? Sebenarnya bisa gitu, semua bisa. Cuman karena ini alur cerita tentang perjalanan menuju perguruan, jadi kita konsen di situ. Nanti kan
di akhir cerita tuh ada apa nanti di perguruan dan bagaimana kejadian perguruan, ada apa lagi kejadian di perguruan. Artinya film ini memang situasi keadaan di mana perguruan itu pasti ada konflik. Makasih nih yang udah masih stay. Makasih buat yang masih stay nontonin kita nih. Banyak. Ada 6.000 Bib. Buset dah. Hah? Ada jam. Gak apa live streaming ini kan kita upload nanti. Karena kita live ya upload. Ya sebenarnya nggak masalah. Bener. Ini kan perdana ya. Perdana kita live streaming. Perdana. Gitu. Ya artinya kembali ke laptop. Dan ini juga nih kalau misalnya teman-teman mau ngajakin collab atau kolaborasi sama 5 Jawara Betawi, boleh aja kita langsung teman-teman langsung DM aja ke Saung Jawara Ciliwung gitu. Di sini tempatnya kata terbuka lah buat siapapun ya. Istilahnya di sini kan kalau buat refreshing ya, ada ngadem ngopi bay, ngadem nih bener. Nah artinya kembali ke laptop cup ya. Nah, pada saat cerita di dalam cerita perguruan itu banyak penjahat-penjahat yang dibantai lah, diberantas sama 5 Jawara waktu itu. Nah berjalannya 5 Jawara belajar di situ, belajar ilmu torikot atau alikma atau tawasulan. Nah itu adem anyem tuh, adem anyem, tidak ada permasalahan di kampung itu. Nah pada saat 5 Jawara Betawi pulang ke kampungnya, nah disitulah penjahat-penjahat yang dulu pernah dibantai itu diberantas, dendam merajalela dengan banyak sosok-sosok, ada penjahat yang ini yang itu semacam versi. Nah itulah nanti istilahnya, bukan nanti sih, perjalanan banyak pencegahan. Kira-kira sampai nggak nih 5 Jawara ke perguruan, karena beberapa 5 Jawara nih sudah lelah, sudah nggak sanggup, sudah nggak kuat, dan faktanya seperti itu. Nggak sanggup. Nah disitulah itu istilahnya kita bicara keistiqomahan. Iya, gitu. maksud karena kita satu sisi gini Cok, di wadah perkumpulan itu kita jaga ukhuwah itu jaga silaturahmi, ya kan. Kalau kita jaga silaturahmi itu kita memperbanyak saudara, kan begitu. Nah artinya kalau dirinya merasa dia seorang pesilat atau bahasa Jawara lah gitu kan, nah dia itu harus menempatkan dirinya gitulah, minimal dia tuh nggak boleh namanya memutuskan hubungan silaturahmi gitu loh, itu nggak boleh. Itu memang dilarang lah gitu. Kita memang apa sih bahasa kita silaturahmi kan memperpanjang umur, rezeki segala macam gitu. Makanya di film ini kita nggak ada masalah lah, yang penting kita nggak ada masalah gitu. Kita nggak membuat masalah juga nggak mungkin gitu kan. Intinya kita legowo gitu. Artinya kalau memang dia merasa siap untuk mengikuti adegan episode yang selanjutnya, ya kita nggak ada masalah, no problem gitu kan gitu. Tapi, makanya kita bikin next generation itu. Nah, jadi makanya generasi selanjutnya. Biar gimana pun tetap berjalan gitu. Karena sifatnya kita itu kan silih berganti, gitu kan, silih berganti. Ada di berapa banyak yang mau ikut. Kita kan pilih dulu. Betul. Pertama dari dialognya. Ada beberapa kemarin yang ikut tuh ngomong aja susah, apalagi napas. Casting gitu ya. Ya kan? Napas ngap-ngapan, ngomongnya belepetan. Wah, kita nggak bisa lah. Artinya bukannya kita jahat atau gimana, karena emang benar-benar kita ingin menampilkan yang terbaik. Ya itu kan sebenarnya kan inspirasi. Karena film ini kan di satu sisi ada tuntunan juga gitu, seperti dimanapun tempat nggak mungkin yang namanya kita nggak sholat. Tapi generasi selanjutnya dari yang lelah itu ada ya, belum kita ini. Ya sebenarnya ada generasi selanjutnya ya. Ada generasi selanjutnya. Kita sih nggak muluk-muluk lah gitu ya, nggak muluk-muluk. Ada beberapa yang istilahnya kita belum tayangin kejadian 2 orang atau berapa orang ini yang sudah lelah atau nggak kuat dan tidak main lagi di film 5 Jawara Betawi ini. Kita mau bikin siasat gitu, apa yang terjadi nanti, kenapa dia nih, itu kan nanti itu pertanyaan juga atau tantangan buat kita, gitu kan, PR juga buat kita gitu. Kita buat satu tayangan yang sosok orang ini
misalnya dia itu dihantam dari belakang, disegrep tuh, ditegrep, dibuang ke jurang gitu. Ya artinya tinggal beberapa 5 jawara ini tetap bertahan untuk balik ke perguruan. Ternyata sosok Ucup dia tidak sanggup lagi, nggak sanggup dia, nggak sanggup karena lelah, capek ngadepin ya begitu lagi, berantem lagi capek ya. kan gitu. Karena manusia itu kan ada kadang-kadang ada sabarnya dan Iya. enggak, kadang-kadang nggak sabaran, gue pulang aja, tidak mau apa artinya tidak mau melanjutkan perjalanannya Padahal dikit lagi ya, yang dimana di situ punya sekat bersama. benar. Nah, ini melanggar, dia merasa nggak kuat. Oh, dia udah nggak kuat, dia pulang menyaknya, mau ketemunya, kangen menyaknya, mau kawin lagi. Nah itu saksi itu, kira-kira nyaknya Ucup nih, maknya Ucup jadi nggak nih kawin nih gitu kan, nikah sama sosok seseorang yang sebenarnya sosok orang ini nggak tahu punya anak sosok Ucup, udah gede lagi, pikiran nggak punya anak gitu kan. Nah itulah cerita nanti kita tayangin lagi tuh, kita tayangin gitu, insyaallah. Ada satu sisi plot per plot ini kan istilahnya cerita bukan hanya di perjalanan, tapi ada satu sisi nanti ada cerita di perkampungan, ada sisa cerita di sisi orang tua si Ucup, orang tua di Majawara yang kekhawatirannya sama anaknya. Kasarnya ini skenario kita ini adalah fiktif, yang dimana ini hanya buat suatu karangan gitu. Iya, suatu karangan. Nah, tapi karangan ini sebenarnya juga ada tuntunan gitu. Pertama, kita harus menjaga Kali Ciliwung bagaimana caranya, karena peradaban Kali Ciliwung itu kan tidak ketinggalan dengan sejarah Kali Ciliwung. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak buang hajat atau buang air di kali, nggak boleh. Makanya kalian tuh jangan buang sampah tuh di kali ya, itu kena imbasnya kita. Jadi imbasnya kita. Jadi air itu naik gara-gara sampah. Gara-gara sampah, mampet gitu kan. Kalau orang dulu nih katanya nih. Otak dikit apa? Mau ada pikirannya buang sampah di kali. Nih orang dulu nih, ini cerita fiktif atau enggak walau alam, salah juga, kalau salah minta maaf. Kalau orang dulu, dia kalau tinggal di bantaran Ciliwung itu dia ngadep kali rumahnya, benar. Ngadep kali. Nah kalau dia buang sampah depan rumahnya digali tuh, bikin tampunan, nggak ada buang sampah, ambil air, sama terbalik. Iya. Kali dipantatin. Itu dibelakangin lah bahasanya. Belakangin buang sampah kali. Sampah tinggal buang gitu. Nah, itulah imbasnya. Ya kita sih bermohon ya gitu, jangan sampailah kita sadar diri, buanglah sampah pada tempat, cuma dibakar. Buanglah mantan pada tempatnya. Mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Oh udah pernah? Belum sih, belum nyoba. Kan balikan lagi. Lu kayak ingus. Jadi begitu ceritanya. Ya betul guys. Ada lagi? Oke, dan dari beberapa kita mau ngeliat live chatnya itu, kita nggak bisa ngeliat live chat karena kita lagi setiap kita syuting nih yang paling nggak kesel tuh apa sih? Sebenarnya nggak ada. Nyamuk ini nggak ada yang lebih kesel ya. Kalau itu sih natural. Kayak kan kita sering perdebatan guys dalam keadaan syuting tuh. Kalau kesel tuh nggak ada. Namanya orang kita sharing. Ya kalau emosional atau apa itu kan biasa. Tapi itu kan suatu pelajaran juga tuh, namanya sama-sama belajar lah gitu. Ya tuh sifat manusia. Tapi nggak pernah diambil hati gitu kan. Benar. Nah kalau kita bicara keselnya itu ada sebenarnya. Ya kadang-kadang properti itu yang harus kita butuhin kan, gitu. Karena kayak macam kita main bensin, main minyak tanah, terus barang-barang yang lain kita perlukan gitu buat perlengkap syuting gitu kan. Gitu. Saung Jawa Ciliwung tuh masih dalam keadaan syuting tuh masih modal sendiri guys, kalau mau tahu. Modal kita pada patungan. Di Sawangan, di Depok, sorbannya si Cang Ramdhani kan hilang. Nah itu tuh kadang-kadang PR lagi nanti nih, kenapa nih hilangnya? Ya karena kebuahan lo. Ucup. Ya kan lu Ucup lagi. Ya kan lo pegang properti semua. Ya. Gimana sih? Ya enggak sih. Kan dikalungin. Ya dikalungin, tapi kan namanya barang udah habis main tuh kan harus dirapi dulu. Ini kan buru-buru. Oke guys, ya Abi baru kali ini dia nyalain. Makan mulu kerjaannya. Yang ada pikirannya Dobol.
Itu banyak tantangan. Banyak tantangannya guys. Makanya kita doanya ya gitu. Kadang kita agak terharu juga nih kalau apa yang kita bikin nih kayak episode 27 28 penontonnya tuh meledak, itu menurut kita tuh kayak sesuatu yang bikin bahagia gitu. Kita sebenarnya nggak berharap ya, nggak berharap, nggak berharap. Cuman ya kebangetan. Gue tampol lu. Jadi kayak gini, kita akan berjuang ini kan semuanya dari dasar ya. Iya. Dari nol banget ini kita beneran. Jadi kenapa kalau tayangan itu vulgar banyak nontonnya, gitu kan? Iya. Kenapa yang kayak kenapa yang vulgar tuh yang pakaiannya kurang bahan kayak gitu kan? Kenapa lebih banyak penontonnya daripada yang seni yang mengangkat budaya ini yang alur ceritanya itu sangat menghibur gitu. Jadi gini, kembali ke diri kita. Oke. Ya, kita kan berkaca gitu. Berkaca dari diri kita. Nah, bangganya dengan seni budaya itu kan dari kitanya. Gitu. Bangga dengan budaya dari kitanya. Karena satu sisi kalau seorang nih bangga dengan sesuatu kreatif, itu dia harus bangga gitu loh. Kenapa bangga? Nah, sekarang kalau misalnya kita berbuat sesuatu dengan budaya Betawi atau budaya Nusantara, ya kita harus bangga daripada kita budaya Barat. Benar. Kan begitu. Nah, budaya kita jadi hancur. Satu sisi yang kita bayangkan bukan diri kita, nanti anak cucu kita merasa ketinggalan tuh sama budaya Betawinya tuh, nggak kenal budaya Betawinya, yang kenal hanya budaya Barat. Dengan pakaiannya kumpang camping, dengan bahannya kurang. Ya kayak ente. Nah, ente udah ganteng cuma camping. Mesti lebih ya. Kurang. Lebih maksudnya. Oh, lebih. Kalian juga kelebihan itu. Nah, iya, lu ada mulu kerjanya. Orang syuting mentah makan. Orang lebaran aja nih guys, lebaran. Tapi di sini enggak, tak dulu. Lebaran itu kue banyak dari fan kita, banyak dari fan. Yang bawa dodol, yang bawa wajik banyak. Fans gitu, bukan itu pin. 2 hari habis. Bayangin. Ini kaleng terakhir nih, ada 14 kaleng biskuit. Itu tinggal 1. Itu cuma 2 hari. Cuma ngamuk. Cuma 2 hari. Gara-gara hilang biskuit doang. Ya bukan. Maksudnya kalau orang datang kemari nih, fan kita, teman kita kemari, benar. Kan ada makanan. Ini cuma 1-2 hari habis semua makanan. Siapa yang habis? Hah? Siapa yang habis? Siapa? Pakai otak. Mau otaknya dobol. Begitu. Ya, habis kan mungkin biskuit itu kan ditaruh itu dimakan, bukan diliatin. Tapi juga mau dimakan. Tapi mikir aja kalau makannya terus-terusan. Mikirin bacot orang. Iya, harus mikirin bacot orang. Tapi jujur loh, di sini tuh rata-rata penyakit anak-anak saung tuh ya, penyakit jujur. Oh iya, si jujurnya tuh guys. Ini penyakit orang-orang saung ya kan. Tapi bener ya? Iya, gimana sakit emak, jatahnya makan lu bares. Ya, lagi lah dong. Makan aja bareng-bareng. Ya, tapi iya bareng-bareng, cuma launya banyakan dulu. Kasih banyakan dulu. Ya jarang, nambahnya sering. Gue keren banget guys. Gitu. Makanya kita di sini udah kayak saudara semua gitu. Karena kalau main lawan begini kan main apa pojok-pojokan begini tuh bukan hal yang lumrah ya. Ya, sekarang gue pertanyaan nih. Kita ngelong gitu ya. Ada 50 penumpang ya di satu mobil bis. Nah, di perjalanan turun 20 ya. 50 penumpang turun di perjalanan turun 20. Nah, turun 20. Nah, di tikungan lagi jarak 200 meter turun lagi 10. Turun lagi 10. 30. Nah, sisa berapa tuh penumpang? 20. Salah. Kan 50 nih. Di perjalanan turun 20, di tikungan turun 10. Yang turun artinya 30 dong. Nah, terus? Ya berarti sisanya yang di dalam mobil itu 20. Salah. Salahnya? Kan ini udah benar-benar, ini kan orang pintar, Bib. Lu jangan pikirin, bukan saudara lu, bukan teman lu, nggak usah pikirin. Ya, gak ada pikirannya. Dia nanya ke gua. Tapi giliran gua jawab agak usah dipikirin. Iya, ngapain dipikirin? Repot amat. Iya. Kalau gitu keren. Ada, next time kita bakal bikin podcast guys. Bikin podcast tuh kayak begini. Nanti kita undang siapa? Soalnya ntar juga kita ngundang kata baba apa ya, biar ngalor ngidurnya biar lebih seger aja ditontonnya guys. Iya, banyak sih. Kedepannya banyak ide yang istilahnya buat
kembangin ya. Benar. Nah seperti kalau tayangan komedi sebenarnya udah lama kan. Nah kalau di film di Majawara itu sifatnya serius gitu. Ya. Sifatnya serius. Nah disisipi dengan komedi itu natural sebenarnya. Benar. Ya cocok dengan jatuh. Jadi kita sering ngalamin gitu. Sifatnya mistis. Contoh misalnya kita tayang itu kita diketawain ya. Iya pernah itu suaranya. Ketawa sama buntil bapak. Itu anak. Oh? Itu anak. Ya kalau nggak ada bapak, anak nggak ada bapaknya kan. Bapak dulu baru anak. Tapi kan emang julukannya kan itu anak, Bib. Itu kan ada bapaknya jadi punya anak. Bapaknya di belah mana? Ya bapaknya nggak tahu di mana ya. Berarti kan kalau ada anak ada bapaknya. Jadi dia kan bukan siapa-siapanya, bukan saudara itu, ngapain di situ pikirin? Lalu Lagi salahin. Lah bener kagak? jadi itu ceritanya. Jadi ini kok bisa balikin. Jadi karena ada buntil anak, nah kita diketawain. Nah, satu. Iya, Kedua juga kita pernah itu didorong gitu kan, didorong. Cuman kita nggak berasa gitu. Cuman kok tiba-tiba memang ada dorongan itu. Nah, dorongan padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, terus seperti kayak pas lagi berkelahi gitu kan, raut wajahnya tuh kayak ada yang beda. Ada yang gitu. beda, kayak ada yang di. Sepertinya kayak mau dirasupin tapi nggak jadi. Ya, diselimuti aja gitu. Tapi semua itu kita sudah tawasul, Betul. kita sudah bitain, Betul, kita sudah numpang. Artinya adab kita ini kalau di tempat-tempat tempat yang dalam artian sepi, kebun apa sih namanya, tempat-tempat jarang dijamah sama manusia dah. itu tetap adab kita numpang dulu. Minimal kita tawasulan kirim Fatihah sebul wilayah gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu. Yang penting intinya adab kita sudah ditemuin gitu kan. Kalau memang ya sekuensinya sih istilahnya kalau gimana ya itu udah resiko kita gitu kan. Iya betul. Siapa takut gitu kan. Kita kan masih manusia lebih mulia gitu pada. Derajat kita lebih tinggi daripada dia. Iya. Tapi tinggian Ari teman. Tinggian Herman ya. Tinggian Herman. Iya. Cuma tingginya doang sih. Tingginya doang. Iya tinggi doang maksudnya. Lah, mau salah gua? Iya benar. Lah iya gitu loh. Nah, jadi intinya banyak permasalahan. Memang itu memang sekuensinya ya kita harus sabar. Harus legowo gitu ya. Kita sebenarnya apa sih kita berharap datang nggak masalah apa dibilangnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu gua nggak paham. I don't care. Kita nggak peduli gitu. No problem kan? Bukan itu. Bahasa Inggris kan? Nggak ada lagi. Nggak, tadi apa bahasa Indonesia? Kita terima baik. I don't know. Aku nggak tahu. Gua kata lu pikir bisa lu. Terima baik. Jadi ya kita terima baik lagi. Thanks for. Ya artinya legowo. Nah logo itu bahasa Inggrisnya Kelas. apa? Itu kan. Legowo. Kelas kita benar-benar apapun yang sudah menghantam kita mulai dari belakang, depan, dalam, luar, adalah gowo aja. CDC. Yang enggak kan emang apa percobaan Saung Jojo kan begitu, luar dalam, belakang, kiri kanan, atas bawah, segitiga kotak kayak gue. Kan ada CDC. Jadi kita ini buat sesuatu karya itu sebenarnya kan nggak gampang. Bener. Ya. Aja sampai di kita nyolong singkong guys. Kita punya karya nggak ada aktor nggak bisa. Betul. Kita punya aktor itu kita punya alur, tapi nggak ada penonton ya percuma juga. Gitu kan? Nah jadi kita saling mendukung gitu, Iya, bener, saling dukung, saling mensupport. Itu yang penting. Jadi kan istilahnya karena kita punya kegiatan yang positif gitu ya kita minimal like and share and comment. Jangan lupa klik tombol subscribe. Ya guys, begitu ngalor ngidulnya kita. Pokoknya sehat-sehat buat teman-teman. Mungkin Habib mau nambahin buat netizen. Ya sebenarnya sih udah diceritain tadi. Ya kan betul. Yang penting kita minta dukungannya, supportnya, terus like and share-nya, subscribe gitu. Lupa juga. Kita minta sarannya nih. Ya. Boleh tuh tinggalin tuh kritik dan sarannya. Nah, sarannya seperti apa? Nanti kita juga misalnya kita koreksi, kita kembangin gitu. Betul. Manusia itu kan tidak luput dari kesalahan gitu kan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Kalau orang punya karya kan ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi sebenarnya itu memang sudah
apa ya, natural Benar. namanya manusia ya. Benar. Gitu. Nah, tadi berbuat baik yang salah, gimana yang Mana kita berbuat salah. nggak berbuat baik lah. Gitu. Jadi intinya terus berjuang gitu. Ya, kita minta supportnya juga. Tetap Supportnya. berjuang di film 5 Jawara Betawi. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya. Namanya belum ya? Hah? Anda, Bang Hasan. Saya Yusuf Andi Putra. Oh, pakai begitu. Harusnya begitu ya. Oh, Yusuf pakai Andi begitu. Putra. Ya ulang. Hah? Saya Bang Hasan gitu. Kalau saya kan gua sendiri kan Oh iya. gua. Oh iya. Enggak maksudnya ya saya Bang Hasan terganti-gantian gitu. Oh gitu. Oh jadi gitu. Duluan Nah, iya. Saya Bang Hasan dari saya Bang Hasan dari 5 Jawara gitu. Ini sekarang ini jatuh bensin saya ya. Bang Hasan bukan dari tadi gua ngomong mulu. Baik, Saya kalau gitu saya Bang Hasan dari 5 Jawara Betawi. dan saya Yusuf Andi Putra dari 5 Jawara Betawi. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih teman-teman yang udah pada nonton.